Dalam hening malam, hanya ada dirimu dan suara di dalam hati. Kau pernah bertanya, mengapa jalan hidup terasa berat? Mengapa doa yang kau panjatkan sering hanya berbalik sebagai gema kosong? Kau pernah merasakan seolah semesta menutup pintu, padahal hatimu berteriak ingin keluar dari kegelapan. Ada luka yang tidak terlihat, ada beban yang tidak diucapkan, dan ada air mata yang jatuh di balik senyum yang kau tunjukkan pada dunia. Aku tahu rasanya, aku tahu perih itu. Saat kau berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dan bertanya, apa gunanya semua ini? Mengapa aku harus bertahan? Pertanyaan itu membakar, pertanyaan itu menggores. Dan kadang, kau merasa tidak ada satupun yang mendengarkan. Kau merasa sendiri. Namun, dengarkan baik-baik. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang berbisik. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Sebuah energi. Sebuah kekuatan. Kekuatan itu bernama iman. Iman bukan hanya kata yang diucapkan di bibir. Iman adalah getaran. Sebuah cahaya di dalam dada. Kadang redup, kadang hampir padam, tapi ia selalu ada. Menunggu untuk ditiup agar api kecil itu kembali menyala. Pernahkah kau memperhatikan betapa dunia ini penuh dengan misteri? Kau tidak bisa melihat udara, tapi kau bernapas. Kau tidak bisa melihat gelombang suara, tapi kau bisa mendengar. Kau tidak bisa melihat cinta, tapi kau bisa merasakannya. Begitu juga iman. Ia tidak terlihat, tapi ia adalah kekuatan terbesar yang pernah ada. Saat semua pintu tertutup, iman adalah kunci yang bisa membuka jalan. Saat semua orang meragukanmu, iman adalah suara yang berkata, "Kau bisa." Saat tubuhmu letih, iman adalah tenaga tambahan yang datang entah dari mana. Tapi aku tahu, kau sudah terlalu sering mendengar kata iman diucapkan tanpa makna. Terlalu sering mendengar orang berkata, "Sabar saja, beriman saja." Seakan itu hanya obat penenang. Padahal iman bukan sekadar pasrah. Iman adalah kekuatan aktif. Iman adalah bensin yang menggerakkan jiwa. Bayangkan sebuah perahu di tengah samudra. Ombak besar menghantam, angin kencang meniup. Tanpa iman, perahu itu akan hancur diterpa badai. Tapi dengan iman, meski layarnya robek, meski dayungnya patah, ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya menuju daratan. Itu yang membuat manusia bisa bangkit lagi. Itu yang membuatmu bisa melangkah, meski kakimu goyah. Berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Tutup matamu. Rasakan degup jantungmu. Itu bukan sekadar detak biologis. Itu adalah tanda bahwa kau masih punya misi. Kau masih punya tujuan. Kau masih diberi kesempatan. Dan di sanalah, di dalam detak itu, iman bersemayam. Aku ingin bertanya kepadamu, pernahkah kau merasa hancur, tapi entah mengapa ada bisikan kecil di dalam hati? Bangun, jangan menyerah. Dari mana suara itu datang? Itu bukan sekadar pikiranmu. Itu adalah iman. Sebuah percikan energi yang dihembuskan Tuhan agar kau tahu, kau tidak pernah benar-benar sendirian. Kadang, iman datang dalam bentuk air mata yang jatuh saat kau berdoa. Kadang, iman datang dalam bentuk rasa damai yang tiba-tiba hadir meski masalah belum selesai. Kadang, iman datang sebagai sebuah ide kecil di kepala yang membawamu pada jalan baru. Bukankah itu ajaib? Namun, di balik semua itu, ada kenyataan pahit. Banyak orang kehilangan iman mereka karena mereka hanya menunggu. Mereka mengira iman berarti duduk diam, tanpa usaha. Padahal iman sejati adalah bahan bakar bagi tindakan. Napoleon Hill pernah berkata, segala pencapaian besar berawal dari sebuah kepercayaan yang teguh. Dan kepercayaan itu, iman itu, harus disuntikkan berulang-ulang ke dalam pikiran, sampai ia menguasai bawah sadar kita. Apakah kau pernah merasakan, semakin kau mengulang kata negatif dalam pikiran, semakin berat hidupmu terasa?
Itu karena pikiran adalah pintu gerbang bagi iman. Bila kau mengisi pikiran dengan ketakutan, imanmu mengecil. Tapi bila kau mengisi pikiran dengan keyakinan, imanmu tumbuh. Jadi, mari kita bayangkan lagi. Ada sebuah cermin besar di hadapanmu. Cermin itu bukan sekadar memantulkan wajahmu, tapi memantulkan jiwamu. Apa yang kau lihat? Apakah kau melihat seseorang yang kalah? Atau seseorang yang masih punya api kecil di dalam dada? Api itu mungkin lemah, tapi api kecil bisa membakar seluruh hutan. Dan begitu pula iman kecil bisa mengubah seluruh hidupmu. Aku ingin kau mendengarkan kalimat ini, bukan dengan telinga, tapi dengan jiwa. Kau lebih kuat daripada yang kau kira. Kau lebih dekat dengan jalan keluarmu daripada yang kau bayangkan. Dan iman adalah jembatan yang akan membawamu ke sana. Ya, solusi itu tidak sejauh yang kau kira. Kau tidak perlu menunggu keajaiban jatuh dari langit. Keajaiban itu sudah ada di dalam dirimu. Kau hanya perlu menyalakannya. Kau hanya perlu mempercayainya. Ingatlah, setiap doa yang kau panjatkan, meski kau pikir tak terdengar, sebenarnya sedang menanam benih di tanah semesta. Dan benih itu butuh air berupa iman. Tanpa iman, ia akan kering. Dengan iman, ia akan tumbuh. Jadi, jangan remehkan kekuatan tak terlihat itu. Jangan biarkan suara negatif di kepalamu mematikan cahaya kecil itu. Karena sesungguhnya, iman adalah kekuatan paling nyata, meski tak bisa kau lihat. Dan jika kata-kata ini menyentuhmu, jika kau merasa seakan aku sedang berbicara langsung pada hatimu, aku ingin mengajakmu sekarang, tekan tombol suka dan berlanggananlah pada channel ini. Bukan hanya karena algoritma, tapi karena dengan begitu, kau sedang berkata pada dirimu sendiri, aku memilih untuk menyalakan imanku. Karena perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku ingin kau ikut dalam setiap langkahnya. Bayangkan, seandainya aku berkata padamu bahwa di dalam dirimu ada sebuah alat rahasia, sebuah kunci yang bisa membuka pintu rezeki, pintu ketenangan, pintu kesuksesan, sebuah kunci yang tidak bisa dicuri siapapun karena ia tersimpan di dalam pikiranmu sendiri. Kunci itu bukan uang, bukan kekuasaan, bukan koneksi. Kunci itu adalah alat batin, pikiranmu yang dipandu oleh iman. Banyak orang menjalani hidup seakan pikiran hanyalah bayangan lewat. Mereka biarkan kata-kata negatif singgah, lalu berakar. Mereka izinkan rasa takut tumbuh, sampai menutupi seluruh pandangan. Padahal, di balik tirai pikiran itu, ada mesin besar yang disebut alam bawah sadar. Mesin ini bekerja sepanjang waktu. Ia menyerap setiap kata, setiap gambaran, setiap emosi yang kau ulang-ulang. Dan dari situlah realitasmu terbentuk. Apakah kau pernah memperhatikan, semakin kau percaya sesuatu, semakin semesta seakan mendekatkan itu padamu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum tak terlihat yang bekerja. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti, sugesti yang kau tanamkan sendiri pada pikiranmu. Jika setiap hari kau berkata, "Aku gagal, aku tidak mampu," maka pikiran bawah sadar akan menerima itu sebagai perintah. Dan hidupmu akan menyesuaikan. Tapi bila setiap hari kau berkata, "Aku mampu, aku layak, aku akan menemukan jalan," maka pikiran bawah sadar akan bergerak, mencari cara untuk mewujudkannya. Bayangkan pikiranmu seperti tanah subur. Kata-kata adalah benih, iman adalah airnya, dan tindakan adalah sinar matahari. Apa yang kau tanam akan tumbuh. Bila kau tanam ketakutan, kau menuai kegagalan. Bila kau tanam keyakinan, kau menuai keberhasilan. Aku ingin kau berhenti sejenak dan merenung. Apa yang selama ini kau tanam dalam pikiranmu? Apakah kau menanam, "Aku tidak cukup," atau "Aku tidak pantas"? Atau justru kau mulai menanam kata-kata yang mengangkat dirimu lebih tinggi? Kekuatan terbesar dalam hidup bukan datang dari luar. Ia datang dari dalam,
dari cara kau berbicara dengan dirimu sendiri, dari cara kau memvisualisasikan masa depanmu, dari cara kau menjaga iman agar tetap menyala meski badai mengguncang. Pernahkah kau membayangkan dirimu 5 tahun ke depan? Bayangkan wajahmu, tubuhmu, hidupmu. Apakah kau tersenyum bahagia? Apakah kau berdiri tegak dengan keyakinan? Atau kau masih terjebak di tempat yang sama? Gambaran itu bukan sekadar imajinasi kosong. Itu adalah peta. Dan peta itu bisa menjadi nyata bila kau memberinya bahan bakar berupa iman dan fokus. Seperti seorang petani yang percaya bahwa benih kecil akan menjadi pohon besar, kau pun harus percaya pada visi yang belum terlihat. Inilah kekuatan iman, mempercayai sesuatu sebelum dunia memberimu bukti. Dan disinilah rahasianya. Setiap kali kau menutup mata dan membayangkan dirimu berhasil, pikiran bawah sadar menerima itu sebagai kenyataan. Ia tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Ia hanya tahu apa yang kau ulang-ulang, itulah yang akan ia kejar. Maka, gunakan alat batin ini dengan bijak. Cobalah dengarkan hatimu sekarang. Bukankah ada suara kecil yang berkata, "Aku ingin lebih. Aku tidak mau terjebak di sini selamanya. Aku tahu aku bisa lebih." Suara itu adalah percikan dari energi semesta yang berhubungan dengan imanmu. Jangan abaikan, jangan matikan. Karena itu adalah panggilan jiwamu sendiri. Napoleon Hill menulis, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Itu bukan sekadar kalimat indah. Itu adalah hukum hidup. Pikiran adalah magnet. Ia menarik apa yang selaras dengan getarannya. Dan iman adalah listrik yang menghidupkan magnet itu. Tanpa iman, magnetmu lemah. Dengan iman, ia menjadi tak terbendung. Tapi hati-hati. Sama seperti api bisa menghangatkan atau membakar, iman yang salah arah bisa menjerumuskan. Jika kau lebih percaya pada ketakutan, maka ketakutan itu yang kau tarik. Jika kau lebih percaya pada kelemahan, maka kelemahan itu yang tumbuh. Maka pilihlah dengan sadar apa yang kau izinkan tinggal dalam pikiranmu. Aku ingin mengajakmu melakukan sebuah latihan sederhana. Tutup matamu sebentar. Tarik napas dalam. Bayangkan sebuah pintu emas besar di hadapanmu. Pintu itu terkunci. Di baliknya ada semua yang kau inginkan. Kebahagiaan, rezeki, cinta, ketenangan. Kau mencoba membukanya dengan tenaga, dengan amarah, dengan logika, tapi pintu itu tidak bergeming. Lalu kau sadar, di tanganmu ada sebuah kunci kecil. Kunci itu bernama iman. Kau masukkan ke dalam lubang kunci, kau putar. Dan pintu itu terbuka perlahan, mengungkap cahaya terang yang menyilaukan. Itulah gambaran betapa iman adalah alat batinmu. Tanpa iman, pintu tetap terkunci. Dengan iman, jalan terbuka. Rasakan perbedaan itu di tubuhmu. Rasakan bagaimana bahumu menjadi lebih ringan ketika kau percaya. Rasakan bagaimana dadamu lapang ketika kau yakin jalan akan muncul. Itulah kekuatan iman yang sesungguhnya. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar aku inginkan? Bukan sekadar keinginan kecil, tapi keinginan terdalam yang membakar jiwamu. Karena hanya dengan keinginan besar, imanmu akan menemukan arah. Tanpa tujuan yang jelas, imanmu seperti kapal tanpa kompas. Tapi begitu kau tentukan tujuan, iman akan menjadi angin yang mendorongmu ke sana. Lihatlah kembali perjalananmu. Semua yang pernah kau capai dalam hidup, sekecil apapun, lahir karena pada satu titik kau percaya kau bisa melakukannya. Itu bukti bahwa iman sudah bekerja bahkan tanpa kau sadari. Bayangkan bila kau menggunakannya secara sadar setiap hari. Apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Jangan biarkan dunia luar menentukan isi pikiranmu. Jangan biarkan komentar orang lain, keraguan keluarga,
atau kegagalan masa lalu merampok imanmu, karena hanya kau yang bisa menguasai alat batin ini. Dan percayalah, begitu kau benar-benar menggunakannya, semesta akan berkonspirasi. Orang-orang yang tepat akan muncul. Kesempatan akan datang dari arah tak terduga. Jalan akan terbuka sedikit demi sedikit. Karena iman bukan hanya getaran pribadi, ia adalah sinyal yang terhubung dengan seluruh alam. Inilah saatnya kau menyadari. Iman bukanlah dogma kaku. Iman adalah energi yang hidup, yang bisa kau arahkan untuk membangun masa depanmu. Bayangkan tubuhmu sebagai antena. Setiap kali kau berdoa dengan penuh keyakinan, setiap kali kau mengulang kata-kata positif, setiap kali kau membayangkan masa depan yang kau inginkan, antena itu mengirim sinyal ke semesta. Dan semesta menjawab, mungkin tidak langsung, mungkin tidak dengan cara yang kau harapkan, tapi jawaban selalu datang. Dan saat kau melihat ke belakang suatu hari nanti, kau akan berkata, ternyata semuanya sudah disiapkan. Ternyata jalan yang dulu kuanggap buntu hanyalah pintu yang menunggu kunci iman. Inilah momenmu. Inilah waktumu untuk menggunakan alat batin yang sudah Tuhan berikan. Jangan biarkan ia berkarat karena ketakutan. Jangan biarkan ia terbuang karena keraguan. Gunakan, rawat, percaya. Karena begitu kau melakukannya, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kau sudah mulai melihatnya sekarang. Kau sudah mulai merasakan bahwa iman bukan hanya kata, tapi kekuatan nyata. Namun, ada satu hal yang sering membuat manusia berhenti di tengah jalan, disiplin. Karena iman tanpa disiplin hanyalah api yang cepat padam. Berapa kali kau berjanji pada dirimu untuk berubah? Untuk bangun lebih pagi, untuk berdoa lebih khusyuk, untuk menulis tujuanmu, untuk berhenti menunda, tapi akhirnya kembali pada kebiasaan lama? Itu bukan karena kau lemah, itu karena pikiran bawah sadar selalu mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman. Bayangkan, ada dua serigala di dalam dirimu. Satu adalah serigala iman yang penuh keyakinan dan semangat. Satu lagi adalah serigala ragu yang penuh ketakutan dan kemalasan. Setiap hari keduanya bertarung. Dan serigala mana yang menang? Yang paling sering kau beri makan. Jika kau memberi makan iman dengan doa, afirmasi, visualisasi, dan tindakan, iman akan menang. Tapi bila kau memberi makan keraguan dengan pikiran negatif, keluhan, dan penundaan, maka keraguan akan menelanmu hidup-hidup. Disiplin adalah memberi makan iman, sedikit demi sedikit, setiap hari. Tidak perlu langkah besar. Cukup satu tindakan kecil, tapi konsisten. Karena tindakan kecil yang diulang akan menciptakan kekuatan besar. Napoleon Hill menekankan pentingnya definite purpose, tujuan hidup yang jelas. Tanpa tujuan yang jelas, kau tidak akan punya alasan untuk disiplin. Kau akan mudah goyah, mudah menyerah. Maka, kau perlu bertanya, untuk apa aku bangun setiap pagi? Untuk apa aku berjuang? Apa tujuan yang membuat hatiku menyala? Ketika tujuan itu jelas, disiplin bukan lagi beban. Ia berubah menjadi ritual. Ritual yang menguatkan imanmu. Ritual yang melatih pikiranmu. Ritual yang membangun karakter barumu. Mari kita lakukan sebuah latihan sederhana. Ambil selembar kertas. Tulis satu tujuan yang benar-benar penting bagimu. Bukan 100 tujuan, satu saja. Tujuan yang akan mengubah hidupmu. Lalu, di bawahnya, tulis satu langkah kecil yang bisa kau lakukan setiap hari untuk mendekat ke sana. Mungkin itu berdoa lebih sungguh-sungguh, mungkin menabung Rp1.000, mungkin membaca 10 halaman buku, mungkin menulis afirmasi setiap pagi. Kecil, tapi konsisten. Itulah latihan iman. Iman tanpa tindakan hanyalah harapan kosong. Tapi iman yang dipadukan dengan disiplin menciptakan keajaiban. Kau akan merasakan perlawanan. Pikiranmu akan berkata, tidak perlu hari ini.
lakukan besok saja. Itu adalah suara serigala keraguan. Jangan biarkan ia menang. Lawan dengan tindakan kecil. Karena setiap kali kau melawan rasa malas, imanmu bertambah kuat. Pikirkan ini. Bahkan doa membutuhkan disiplin. Kau bisa saja berdoa sekali, lalu lupa. Tapi orang-orang yang imannya kokoh, mereka berdoa setiap hari, setiap waktu, dengan hati yang terfokus. Itulah disiplin iman. Dan ada satu rahasia lagi. Disiplin bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang pikiran. Kau harus disiplin memilih pikiran yang kau izinkan masuk. Jangan biarkan berita buruk, komentar negatif, atau rasa takut masa lalu menguasai pikiranmu. Jagalah pikiranmu seperti kau menjaga rumahmu. Jika ada pencuri datang, kau akan mengusirnya. Maka usirlah pikiran negatif, seperti kau mengusir pencuri. Setiap kali pikiran negatif datang, gantilah dengan afirmasi positif. Misalnya, ketika pikiran berkata, "Aku tidak bisa," jawab dengan, "Aku sedang belajar dan aku akan bisa." Ketika pikiran berkata, "Aku tidak layak," jawab dengan, "Aku layak, karena Tuhan menciptakanku dengan tujuan." Latihan kecil ini, jika dilakukan setiap hari, akan melatih bawah sadar untuk patuh pada iman, bukan pada keraguan. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah kuil. Setiap tindakan disiplin adalah batu bata yang memperkuat dindingnya. Setiap doa adalah cahaya lilin yang menyalakan ruangnya. Setiap pikiran positif adalah jendela yang membuka cahaya matahari. Semakin kau disiplin, semakin kuil itu kokoh. Dan di dalam kuil itu, imanmu bersemayam, dilindungi dari badai luar. Tapi ingat, perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan. Kau mungkin jatuh, kau mungkin gagal, kau mungkin lupa, tidak masalah. Karena iman bukan berarti tidak pernah jatuh. Iman berarti selalu bangkit. Disiplin adalah memilih bangkit, lagi dan lagi, meski 1000 kali jatuh. Napoleon Hill juga berbicara tentang mastermind, kekuatan berkumpul dengan orang-orang yang satu tujuan, satu iman. Maka, carilah lingkaran kecil yang mendukungmu. Jangan berjalan sendiri. Temukan orang-orang yang mendoakanmu, yang menyemangatimu, yang juga melatih disiplin iman mereka. Karena energi kolektif lebih kuat daripada energi individu. Bayangkan sebuah bara api. Jika ia sendirian, ia akan padam. Tapi bila kau kumpulkan bara-bara lain, mereka akan menjadi nyala besar. Begitu juga imanmu, kau perlu menyalurkannya dalam komunitas yang tepat. Sekarang, mari kita kembali pada dirimu. Rasakan tubuhmu. Rasakan napasmu. Katakan dalam hati, "Aku siap melatih disiplin iman. Aku siap melawan keraguanku. Aku siap memilih tindakan kecil setiap hari." Biarkan kata-kata itu menancap di bawah sadarmu. Biarkan ia menjadi perintah baru. Kau bukan lagi orang yang sama dengan kemarin. Karena mulai detik ini, kau punya kesadaran baru. Kesadaran bahwa iman bukan hanya keyakinan, tapi latihan. Bahwa disiplin bukan hukuman, tapi pintu menuju kebebasan. Dan setiap langkah kecil yang kau ambil akan membawa perubahan besar. Kau mungkin belum melihat hasilnya besok atau lusa. Tapi percayalah, seperti benih yang disiram setiap hari, pada waktunya ia akan menembus tanah, tumbuh, dan berbuah. Itulah janji iman. Itulah hasil disiplin. Jangan takut pada perjalanan panjang. Takutlah pada diam yang membunuh. Karena iman yang tidak digerakkan akan mati perlahan. Tapi iman yang dijaga dengan disiplin akan tumbuh menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Maka, mulailah hari ini. Jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu siap. Mulailah dari langkah kecil, karena langkah kecil itu adalah doa dalam bentuk tindakan. Dan ketika kau konsisten, suatu hari nanti, kau akan melihat kembali perjalananmu dengan air mata syukur. Kau akan berkata,
Aku bangga pada diriku, aku tidak menyerah, aku melatih imanku. Dan inilah hasilnya. Sebuah pagi baru, udara segar menyentuh wajahmu, matahari terbit perlahan, menembus kabut tipis. Dunia terlihat sama, tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang berbeda. Kau bukan lagi dirimu yang lama. Kau telah melewati malam panjang, badai ragu, dan kini berdiri dengan cahaya baru di dadamu. Inilah transformasi, bukan sekadar perubahan kecil, tapi kelahiran kembali. Sebab iman yang kau jaga dengan disiplin, kini tumbuh menjadi pohon yang akarnya menancap dalam, cabangnya menjulang tinggi, dan buahnya memberi kehidupan. Kau mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Masalah bukan lagi tembok, melainkan tangga. Rintangan bukan lagi musuh, melainkan guru. Dan setiap luka lama kini berubah menjadi bekas yang mengajarkan kekuatan. Kau mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan. Sebuah kedamaian batin yang tidak tergoyahkan meski dunia di sekitarmu bergejolak. Kau tidak lagi mudah panik. Kau tidak lagi mudah runtuh. Karena di dalam dirimu ada keyakinan yang kokoh. Segala sesuatu berjalan sesuai takdir, dan rezeki yang ditulis untukmu tidak akan pernah salah alamat. Bayangkan air sungai yang mengalir. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak melawan bebatuan. Ia hanya mengalir, dan pada akhirnya sampai ke laut. Begitu pula dengan hidupmu. Dengan iman, kau menjadi seperti air itu, tenang, sabar, tapi tak terhentikan. Kau mulai menyadari doa-doamu yang dulu terasa hampa, kini bergetar dengan energi baru. Kau tidak lagi berdoa hanya dengan bibir, tapi dengan jiwa. Setiap kata yang kau ucapkan memancarkan keyakinan. Dan doa yang diucapkan dengan iman bukan hanya naik ke langit, tapi juga kembali sebagai jawaban dalam bentuk peluang, kebetulan, atau kekuatan yang tiba-tiba muncul di dalam dirimu. Dan di titik inilah rezeki mulai mengalir. Mungkin bukan selalu dalam bentuk uang. Kadang rezeki datang sebagai ide yang menyelamatkanmu. Kadang ia hadir sebagai pertemuan dengan orang tepat. Kadang ia muncul sebagai pintu baru yang dulu tidak terlihat. Rezeki bukan hanya materi, tapi juga kedamaian, kesehatan, cinta, dan keberanian untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Kau mulai melihat tanda-tanda kecil. Saat kau butuh bantuan, seseorang datang tanpa kau duga. Saat kau butuh jawaban, semesta memberimu petunjuk. Saat kau hampir menyerah, ada bisikan halus yang membuatmu melangkah lagi. Itulah buah dari iman yang kau pupuk. Itulah jawaban dari doa yang dulu kau kira tak terdengar. Transformasi ini nyata. Kau bisa merasakannya. Bahumu lebih ringan, senyummu lebih tulus, matamu lebih tenang. Kau tidak lagi dikuasai rasa takut, karena kau tahu, apapun yang terjadi, kau tidak pernah benar-benar sendirian. Ingatlah, iman adalah cahaya. Dan ketika cahaya itu menyala, ia bukan hanya menerangi jalanmu, tapi juga jalan orang lain. Orang-orang di sekitarmu mulai melihat perubahanmu. Mereka bertanya-tanya, apa yang membuatmu begitu kuat? Apa yang membuatmu begitu damai? Dan tanpa sadar, kau menjadi sumber inspirasi. Kau menjadi cermin yang memantulkan iman bagi mereka yang hampir menyerah. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Kau berdiri di sebuah tempat yang dulu hanya berani kau bayangkan. Kau dikelilingi oleh kedamaian, keberlimpahan, dan orang-orang yang mencintaimu. Kau melihat kembali perjalananmu, dan kau sadar, semua berawal dari satu hal, iman. Napoleon Hill berkata bahwa semua pencapaian besar lahir dari desire, keinginan yang membara, dan faith, iman yang tak tergoyahkan. Kau telah menemukan keduanya. Kau telah membuktikan bahwa kekuatan tak terlihat ini mampu mengubah seluruh jalan hidupmu. Sekarang, saat kau mendengarkan kata-kata ini, aku ingin kau meletakkan tanganmu di dada.
rasakan detak jantungmu. Katakan dalam hati, aku percaya, aku layak, aku siap menerima hidup baru. Biarkan kata-kata itu mengalir ke seluruh tubuhmu, ke setiap sel, ke setiap getaran energimu. Kau bukan lagi korban keadaan. Kau adalah pencipta jalanmu. Kau bukan lagi orang yang hilang dalam kegelapan. Kau adalah pembawa cahaya. Kau bukan lagi sekadar penunggu keajaiban. Kau adalah keajaiban itu sendiri. Dan ketika kau berjalan dengan kesadaran ini, semesta akan membalas dengan cara yang menakjubkan. Hidupmu akan dipenuhi dengan sinkronisitas, kejadian-kejadian ajaib yang datang pada waktu yang tepat. Kau akan menyadari bahwa tidak ada kebetulan. Semuanya terhubung. Semuanya dirancang. Kau akan merasakan kebebasan sejati. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kau tidak lagi diperbudak oleh rasa takut. Kau hidup dengan keyakinan, dengan iman, dengan hati yang penuh syukur. Dan pada akhirnya, inilah tujuan terbesar. Bukan sekadar sukses materi, bukan sekadar nama besar, tapi hidup dengan jiwa yang damai, hati yang bersyukur, dan iman yang tak tergoyahkan. Sekarang, aku ingin meninggalkanmu dengan satu kalimat yang harus kau simpan dalam hati. Iman adalah kekuatan tak terlihat, tapi ia menciptakan hasil yang paling nyata. Biarkan kalimat itu menjadi mantra hidupmu. Biarkan ia mengalir dalam darahmu. Biarkan ia membimbingmu setiap kali kau merasa goyah. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan geteran di dalam dada, maka aku ingin mengajakmu sekarang, klik subscribe. Bukan sekadar tombol di layar, tapi sebagai simbol bahwa kau memilih jalan baru. Jalan iman, jalan kekuatan, jalan transformasi. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.